wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 IPS ingin mewawancarai mahasiswa dan mahasiswi yang merantau. Yuk ikutin keseruan kami dan perjalanan kami. Yuk. Pertama kali tuh kayak sedih karena mau pisah sama orang tua, keluarga kan. Terus juga ini perjalanan pertama aku yang nggak diantar sampai ke orang tua. Jadi aku dari sana ke sini mau sendiri gitu. Naik apa tuh? Naik pesawat. Oh ya. Naik pesawat. Jadi tapi excited sih karena kita mau di sini mau di usia yang masih muda lah ya, jauh dari orang tua, terus hidup sendiri, pengen ketemu orang banyak. Oke, selanjutnya gimana sih cara kamu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama dalam hal pertemuan, bahasa, kebiasaan dan bangunan? Untuk pertemanan, aku mungkin dibilang introvert juga ya, cuman pertama kali pasti kita canggung ya, malu, tapi di sini tuh alhamdulillah orangnya humble gitu kan, bersahabat, dan kalau untuk dari segi makanan agak berbeda ya, dari segi makanan agak berbeda. Kalau di sana tuh kita makan pedas ya, dari sini makannya yang manis. Dari segi bahasa belajar dari teman-teman, intinya membuka diri aja, mau bertanya. Terus sekarang Kalau dari kebiasaan mungkin apa yang berbeda gitu ya? kebiasaannya Maksudnya tuh kayak mungkin di lingkungan kamu biasanya pada di dalam rumah atau pada saling nyapa gitu, gimana kalau di sini kan juga mungkin yang kalau di sini lebih individual ya, kalau di sana lebih kekeluargaan gitu. Jadi di sini tuh kamu aku gitu. Baik, terus menurut kamu nih apa tantangan tersulit gitu pas kamu lagi mungkin secara emosional atau akademiknya? Secara emosional mungkin karena kita jauh dari orang tua, jadi support sistemnya agak terbatas gitu kan, cuma bisa lakukan via telepon, video call. Oke, selanjutnya itu menurut kamu apa perbedaan paling mencolok antara tinggal di rumah sama hidup merantau? Apakah kamu merasa jadi lebih dewasa atau gimana? Iya, karena kita harus ngatur sendiri kan, harus ngatur keuangan sendiri, waktu sendiri, harus beberes juga sendiri gitu kan. Ya harus Apa sendiri ya apa sendiri, dibilang terpaksa juga enggak, harus dipelajari lagi. Baik, jadi menurut narasumber kami ya ini ya jawabannya. Lalu buat sesi akhir nih ya, kira-kira kamu ada nggak kasih pesan gitu buat anak-anak yang lain, siswa-siswa yang lain atau adik kelas yang pengen merantau atau akan merantau gitu? Buat yang mau ngerantau tuh pesannya, sebelum kalian pergi ke rantau, kalian harus pelajari dulu lewat online gitu kan, ya media sosial lah gitu. Kebiasaan tempat kalian mau tempati, gimana orang-orangnya, itu kalian udah persiapkan diri, ya harus terbiasa gitu, Bisa mengontrol keuangan juga. Terus juga selalu dekat dan berhubungan dengan keluarga, selalu beri kompor, selalu berkomunikasi gitu. Oke, terima kasih untuk narasumber kami ya. Baik, segitu saja dari kami. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum
Sulawesi Selatan ya, tepatnya di Kota Makassar. Sejak kapan kakak mulai merantau? Kalau dibilang merantau ya, saya itu merantau dari tahun 2023 ya. 2023. Apakah ini pengalaman pertama kakak tinggal jauh dari keluarga? Kalau dibilang pengalaman pertama ya benar, pengalaman pertama merantau jauh dari keluarga. Bagaimana sih kak proses adaptasi antar budaya yang dialami oleh kakak di lingkungan kampus? Terkait proses adaptasi ya, kalau proses adaptasi sendiri balik lagi ke diri sendiri ya, bagaimana kita mau berbaur dengan warga lokal tersebut, dengan teman-teman lokal yang berada di daerah tersebut. Ada nggak sih kak faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan adaptasi kakak sebagai mahasiswi perantauan? Ya baik, terkait faktor ini keberhasilan dan kegagalannya, itu kalau kita mau berhasil adaptasi dengan budaya perantauan itu, kita itu nggak boleh kita nggak boleh menutup diri, kita harus terbuka gitu, kita harus kita jangan kayak introvert banget gitu, kita harus extrovert gitu ke teman-teman kita. Baik, ada yang terakhir ya kak, bagaimana tantangan yang dihadapi kakak sebagai mahasiswi perantauan dalam berinteraksi dengan mahasiswi lokal maupun antar suku atau budaya lain? Strategi apa yang kakak gunakan? Baik, terkait tantangan yang dihadapi ya sebagai mahasiswa perantau. Ya, terkait tantangan sendiri itu bermacam-macam ya. Salah satunya dari proses logat antar bahasa kan biasanya beda kan. Jadi di situ agak sulit sedikit gitu. Terus juga sebagai mahasiswa perantau ya, jelas ya ketika kita sakit itu kita kayak rindu rumah gitu, kayak homesick gitu lah. Karena jauh ya Kak dari keluarga. Ya benar. Oke, baik, terima kasih Kak Ria atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Laila Nur Akbari dari kelompok 5 IPS ingin mewawancarai kepada Najmi yang sedang merantau di sini, daerah Sawangan. Jadi pertanyaan pertamanya itu, boleh diceritakan dari mana asal Najmi dan sejak kapan mulai merantaunya? Terus apakah ini pengalaman pertama Najmi tinggal jauh dari keluarga? Saya berasal dari Cirebon dan ini merupakan bukan pertama kali pengalaman saya untuk merantau jauh dari keluarga tentunya. Ya. Karena sebelumnya juga saya sudah merantau juga ketika di SMP ya, yaitu di Tangerang Selatan. Lanjut, pertanyaan yang kedua itu, bagaimana proses adaptasi antar budaya yang dialami oleh Najmi di lingkungan kampus? Kalau adaptasi budaya, ya tentunya kita juga menyesuaikan ya. Karena kan di setiap daerah pastinya berbeda-beda dengan kebiasaan dan perilaku yang ada di sana gitu. Lanjut ya, pertanyaan ketiga, bagaimana tantangan yang dihadapi Najmi sebagai mahasiswa perantau dalam berinteraksi dengan mahasiswa lokal maupun antar suku atau budaya lain? Jadi strategi apa yang Najmi gunakan? Untuk berinteraksi tentunya kita harus punya dasar, yaitu public speaking atau juga problem solving. Jadi kita juga harus bisa basa-basi untuk berbicara, berinteraksi dengan masyarakat lain atau mahasiswa lain gitu. Jadi ya kita harus memulai tema atau topik yang akan dibicarakan. Baik, segitu aja pertanyaan dari aku. Terima kasih ya Najmi sudah meluangkan waktunya buat diwawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.